Salsabila kelas 5B mendapatkan tugas kewirausahaan untuk mewawancari Bapak terkait usaha Bapak. Dari Bapak siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Abdul Kholik ya. Saya tinggal di Kelurahan Cempaka Baru, tepatnya di Jalan Sumber Batu, RT 8, RW 8, nomor rumah 71, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayalan, Jakarta Pusat. Saya dengan Abdul Kholik ya. Bagaimana pendapat Bapak terkait bisnis yang Bapak jalani saat ini? Kalau bisnis saat ini saya berusaha ya sebagai pedagang bubur ayam ya. Kebetulan usaha saya ini sudah dirintis dari tahun 1998 ya. Kalau kita dihitung ya sampai tahun 2020 itu sudah sekitar 21 tahun ya. Alhamdulillah ya, dalam waktu yang cukup lama ya 20 tahun itu ya, peluang bisnis ini ya sungguh luar biasa ya. Buktinya saya bisa bertahan sampai 12 tahun, dan karena usaha ini bisa memberikan masukan kepada keluarga saya, sehingga saya alhamdulillah bisa bertahan dan sabar ya. Karena bubur ayam ini kan dikonsumsi macam manusia ya. Bisa orang yang sehat bisa mengkonsumsi, orang yang sakit juga bisa mengkonsumsi, anak-anak, bayi sekalipun bisa mengkonsumsi. Nah, apalagi bapak usaha bubur ayam ini tidak terkait dengan misalkan musim penghujan juga kita bisa jalan, musim panas kita bisa usaha, kemudian tidak terkenal waktu juga, pagi, siang, sore ya. Alhamdulillah sih dengan seperti itu pendapat saya itu bahwa bubur ayam ini memang luar biasa, kita bisa memberikan pendapatan ya secara baiklah bagi kita sebagai kepala rumah tangga. Apakah selama merintis usaha ini pernah mengalami kegagalan dalam usaha ini? Ya, kalau masa kegagalan ya, biasanya kalau usaha atau di situ ya pastilah ada beberapa kegagalan. Tidak selamanya kita usaha itu lancar terus. Nah, mungkin pada tahun 98 juga ada krisis moneter ya, bahan pokok pada naik, kemudian daya pembeli juga kurang, karena secara otomatis bubur ayam saya per mangkoknya juga harus dinaikkan juga, sehingga memang daya beli kurang. Tapi dengan adanya untuk mengatasi itu, kita harus bisa sekali untuk memberikan variasi. Misalkan bagaimana kita dalam mengatur ya mengatur meracik dan sebagainya, harus higienis, kita juga harus memakai sarung tangan juga, menjaga kebersihan, kemudian melayani konsumen yang mau beli juga kita harus senyum, harus sapa, kita harus ditegur dan sebagainya. Jadi kita bisa sehebat mungkin untuk bisa agar usaha itu jangan sampai gagal. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya eksis ya. Alhamdulillah kegagalan itu menjadi pengalaman ya. Mudah-mudahan di depan tidak ada kegagalan lagi, kita akan menjaga agar kita tetap maju. Cara Bapak untuk mengatasi kegagalan tersebut seperti apa ini, Pak, untuk memberitahu kita dalam usaha bisnis ini? Nah, caranya yaitu pertama, bagaimana kita bisa mengemas usaha kita. Mungkin ya yang pertama terkait dengan modal, kita harus bisa mengatur keuangan penghasilan kita. Misalkan kita harus bisa menyisihkan keuangan kita untuk ditabung ya, agar nanti suatu ketika kita butuh dana untuk bisa meningkatkan, mengembangkan usaha ini, kita bisa tidak meminjam ke bank atau tidak meminjam bank-bank yang berbeda. Karena justru ketika kita meminjam ke bank, justru kita kan ada setoran dan belum tentu kita
usaha itu belum berhasil. Makanya kita harus bisa mengatur keuangan itu agar suatu ketika kita bisa mengembangkan permodalan itu. Kemudian setelah mengatur keuangan, kita juga harus bisa mengemas makanan tadi, yaitu mungkin dengan cara makanan bagaimana, cara higienis ya, cara memasaknya kita harus bersih, bahan-bahan pokoknya kita juga harus yang bagus. Kemudian cara pelayannya kepada konsumen kita juga harus sopan santun ya, tutur sapa yang lembut, tidak boleh kita cemberut kepada pembeli. Berilah sapa agar mereka itu selalu senang kepada kita sehingga pembeli itu merasa puas ya, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Kita juga sedikit berbagi pengalaman yang kali ini bisa menjadikan inspirasi, menjadikan bekal nanti ketika ke depan kita mau bisnis apa. Nah, insya Allah, alhamdulillah, yang penting usaha ini adalah tekun, sabar, dan jangan lupa kita di rumah harus berdoa, minta keberkahan kepada Allah agar usaha ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga bahwa apapun aktivitas kita adalah semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan selama ini dalam usaha itu benar-benar rezeki yang kita terima menjadi keberkahan bagi keluarga kita. Itulah yang menjadikan kita bisa bertahan.